Jelangkung, tapi versi cewek dan lebih besar. Nini Towo. Atau ada yang menyebutnya sebagai Nini Towong ini berasal dari dua suku kata, yakni Nini yang merupakan sebutan untuk anak perempuan Jawa, sedangkan Towo atau Towong berarti muka putih. Nama ini merujuk pada sebuah boneka kayu seukuran manusia yang didandani layaknya seorang perempuan yang digunakan untuk memanggil arwah. Dengan ritual, gending, dan tarian, arwah tersebut akan memasuki boneka itu yang didandani layaknya penari. Kisah adanya Nini Towo ini cukup menarik. Dahulu, ada seorang perempuan dengan wajah putih dan kerap berbuat jahat. Karena ulah jahatnya itu, akhirnya wanita ini disihir menjadi roh halus, dan pada akhirnya yang saat itu dinamakan dengan nama Nini Towong. Nini Towo memiliki bentuk atau wujud boneka yang dibuat dari siwur atau gayung Jawa dengan mengenakan pakaian perempuan. Walau pada era sekarang, Nini Towo ini mempunyai beberapa penyebutan yang berbeda di setiap daerahnya. Di Banyumas terkenal dengan nama Cowongan. Di Batang disebut dengan Cowong. Sedangkan kita di daerah Pemalang dikenal dengan nama Bredung. Komen ya kalau misalnya ada yang ngerasa pernah panggil ini. Permainan tradisional ini bahkan sudah tertera dan tercatat sebagai salah satu jenis permainan. Hal ini tercatat di sebuah buku yang berjudul Javaanse Meestspelen en Kinderliedjes, karya Hans Overbeek. Dalam hal ini pula berkembang sebuah pendapat di masyarakat jika Nini Towo yang ada di Jawa merupakan saudara jauh dari permainan boneka arwah Jelangkung yang berasal dari Tiongkok. Terdapat pula beberapa kisah lain mengenai boneka ini. Jika sebelumnya disebutkan asal dari Nini Towo ialah manusia yang dikutuk karena perbuatan jahatnya, pada kisah ini mengisahkan bahwa Nini Towo berasal dari kama wurung atau benih manusia yang tidak menjadi manusia. Konon, kama wurung inilah yang akhirnya berubah menjadi roh jahat dan bertempat di boneka Nini Towo, sehingga boneka ini mempunyai kekuatan gaib. Dan kini dalam permainannya, gerakan dari boneka ini konon merupakan pengaruh dari roh halus. Roh ini dimasukkan ke dalam boneka oleh sang pawang atau dukun. Tak hanya itu, di saat permainan ini berlangsung, harus pula tersedia syarat khusus seperti sesaji berupa bunga hingga kemenyan. Dalam tradisinya, permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak perempuan, sebab roh yang dipanggil untuk memasuki boneka ini jugalah roh perempuan. Serta dalam prosesi pertunjukannya, mereka yang ingin bermain dengan boneka ini harus mencari tempat wingit atau angker. Serta pada bagian kakinya, boneka ini akan dipegangi oleh 4 orang. Saat semua syarat itu sudah terpenuhi, maka sang pawang akan langsung melakukan pemanggilan roh dengan membakar kemenyan sekaligus merapal mantra. Apabila nantinya boneka ini roboh atau berat saat diangkat, maka berhasil ada roh yang masuk ke dalam boneka ini. Selanjutnya, boneka ini diarak menuju kepada sebuah halaman yang sudah disiapkan beserta dengan sesajen yang sudah disiapkan di sana. Selama prosesi arak-arakan itu, para gadis sembari menyanyikan lagu Bogeya. Bogeya, Bogeya, Mbok Loro lagi teko. Begitulah bunyinya. Lagu ini dinyanyikan sebanyak 6 kali, dilanjutkan dengan lagu ilir-ilir dan lain-lainnya. Dan barulah ketika permainan ini selesai, sang pawang akan menyuruh kembali roh yang memasuki boneka untuk kembali ke asalnya. Pada kenyataannya, permainan Nini Towo ini mempunyai fungsi di masyarakat sebagai fungsi sosial religius masyarakat. Hal ini yakni sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah dan keselamatan dalam hidup. Biasanya, kesan ini akan ditunjukkan saat musim panen padi selesai. Kalau menurut kalian cerita yang menarik, jangan lupa follow sini ya.